Di daerah lain sudah bagus, tapi di tempat saya masih ada gangguan. Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Wicaksana. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, mungkin juga ada rekan-rekan saya juga yang sekarang sedang mengambil profesi bidan. Semoga pada sore hari ini kita bisa berdiskusi, dan mungkin kalau ada pertanyaan dan insya Allah bisa saya jawab, nanti bisa saya jawab. Oke, terima kasih saya ucapkan juga kepada Bu Helika atas waktunya. Ya mungkin karena di sini lebih istilahnya, kalau profesi bidan itu kan lebih dari yang sebelumnya mahasiswa yang hanya kebidanan S1 gitu ya. Jadi mungkin apabila nanti ada sesuatu yang harus diluruskan atau yang perlu didiskusikan, nanti bisa untuk kita bahas bersama. Ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen, tapi ini saya menggunakan handphone, jadi kalau tidak terlihat wajah saya nggak apa-apa, nanti nanti terkait dengan misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya, karena kalau dari handphone nggak kelihatan untuk yang terkait dengan bertanya, ataupun misalnya ada gangguan nanti bisa langsung disampaikan kalau ada gangguan. Sebentar ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Ngapunten. Dia terlihat, Bapak. Sudah, Pak. Oh, nggih, matur suwun, Bu. Pak. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan mapping yang sudah disampaikan oleh Bu Helika, materi yang saya akan sampaikan adalah terkait farmakokinetika dan farmakodinamika. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Wicaksana, Magister Sains Apoteker. Jadi basic profesi saya apoteker, tapi di UNISA saya mengajar di berbagai macam prodi ya, yang mungkin ada kaitannya dengan keilmuan yang saya saya lakukan. Jadi untuk materi ini mungkin ada ibu-ibu yang pernah mendapatkan, jadi mungkin bisa menjadi tambahan ilmu di sore hari ini gitu ya. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini terkait farmakokinetika dan farmakodinamika yang pada kondisi normal, pada kondisi yang terkait dengan kehamilan, lalu juga menyusui, serta pada anak-anak, karena ruang lingkup dari kebidanan adalah pada sasarannya pasien-pasien dengan jenis seperti itu. Gitu. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa profesi bidan harapannya mampu memahami dasar-dasar farmakologi terkait dengan farmakodinamika dan farmakokinetika. Nah, untuk korelasi Qur'annya dan impact-nya di surah Quran Al-Isra ya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan juga di surah Asy-Syura 80, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Jadi dari surah ini kita bisa sedikit juga istilahnya dengan adanya obat-obatan, dengan tindakan yang dilakukan oleh profesi kesehatan itu adalah bentuk ikhtiar, tapi sekali lagi untuk yang maha penyembuh yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk materinya saya mengambil di beberapa buku ini ya, farmakologi kebidanan, lalu juga ada farmakologi dasar, dan di beberapa, bahkan saya juga mengutip beberapa jurnal, karena harapannya mungkin kalau untuk profesi bidan ini lebih banyak nanti ke arah literatur review gitu ya, membahas terkait dengan kajian literatur apapun yang dipelajari, termasuk yang saat ini adalah tentang obat-obatan. Oke, sebelumnya mungkin sambil kenalan, Derek, mungkin ada yang bisa cerita nggak apa sih obat itu gitu sebelum kita masuk ke farmakodinamik dan farmakokinetika?
Mungkin salah satu sekaligus kenalan, mungkin Niki juga butuh kenalan saya gitu. Silakan salah satu coba. Apa sih sebenarnya obat itu? Mungkin ada dari kita pernah lihat ya, tapi mungkin mendefinisikannya susah. Apa sih obat itu? Ada yang mungkin punya ibu-ibu bisa mendefinisikan obat itu apa sih sebenarnya? Monggo ibu-ibu tidak usah malu nggih, ini pokoknya diskusi saja. Saya juga nggak sepaneng orangnya ya, santai sekali pokoknya dalam mengajar gitu. Mencoba menjawab nih Pak. Kalau Nggih. kalau menurut saya obat itu apa nih? Zat apapun lah ya yang menyebabkan perubahan di dalam tubuh. Jadi misalkan itu nanti mungkin bisa terjadinya penurunan suhu tubuh atau keluhan yang lainnya. Ngaten Pak? Oh nggih, matur suwun. Dengan Bu siapa ini ya? Saya Bu atau Salmi Mbak? Pak Oh yang tadi. Salmi ya. Ya. Iya, terima kasih. Ya, betul yang disampaikan oleh Bu Salmi tadi atau Mbak Salmi terkait dengan definisi obat itu adalah segala sesuatu ya, substansinya itu segala sesuatu karena eh, sumber obat itu juga ada macam-macam ya. Sumber obat itu ada dari mungkin yang pernah dengar dari yang kimia. Kimia itu yang ada di rumah sakit, yang ada di apotek itu paling banyak memang dia sintesis kimia. Lalu ada juga yang sifatnya adalah herbal. Herbal itu di mana dia proses pembuatannya itu lebih ke arah bahan alam. Nah, bahan alam yang di mana dia sampai batasan ekstrak. Nah, itu masuk ke dalam kaidah jamu dan herbal. Lalu ada juga yang dia sintesis dari hewan. Contohnya apa? Contohnya insulin. Contohnya mungkin insulin pernah mungkin ada beberapa kolega yang pernah menggunakan ya insulin untuk diabetes C gitu. Lalu juga bisa juga dari bahan-bahan mineral. Contohnya adalah karbon aktif ya, yang biasanya itu ada di arang aktif, areng ya, areng aktif yang dia dibuat menjadi suatu obat. Contohnya misalnya obatnya namanya norit. Nah itu biasanya digunakan pada saat pengobatan diare misalnya. Nah, jadi substansi yang dari macam-macam itu tadi diberikan kepada manusia, ya, manusia ataupun binatang, dan dia bisa berfungsi. Kalau yang disampaikan Mbak Salmi tadi adalah melakukan perubahan terkait kondisi yang sebelumnya ada dalam tubuh, misalnya kondisi patologi yang ada dalam tubuh. Misalnya kalau terjadi demam, makanya konsumsi paracetamol ya, obat sejuta umat ya. Siapapun pasti pernah mengkonsumsi paracetamol gitu ya. Nah, itu jadi contohnya itu tadi yang untuk melakukan pengobatan. Pengobatan itu kuratif ya dari kata cure ya. Terhadap gangguan-gangguan yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Misalnya terjadi hipertensi, tekanan darah tinggi, maka kita mengonsumsi obat penurun tensi seperti itu. Tapi juga obat itu tidak hanya berfungsi sebagai pengobatan, juga sebagai proses pencegahan ya. Proses pencegahan contohnya adalah eh, preventif ya kalau pencegahan itu. Jadi contohnya apa yang sekarang ini yang terkait dengan kondisi COVID seperti sekarang ini. Jadi kita mengkonsumsi banyak multivitamin. Itu kan proses pencegahan kita bagaimana kita imun kita tetap terjaga gitu ya. Terus bisa juga dalam proses rehabilitatif ini misalnya terkait dengan perbaikan fungsi saraf misalnya. Itu ada fungsi obat di situ. Oke. Secara bahasanya ya farmakologi ya, sebelum kita masuk ke farmakokinetik dan farmakodinamik, farmakologi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi obat dengan organisme hidup. Jadi ada interaksi, namanya interaksi kan berarti ada pertemuan antara si obat ini yang dimana dia diminum oleh orang ya atau organisme yang hidup. Kenapa dia dimaksud sebagai organisme hidup? Karena obat ini fungsinya memang tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada hewan gitu ya, penyakit-penyakit yang mungkin di hewan juga membutuhkan obat dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita akan mencabangkan ilmu farmakologi itu secara garis besar bagaimana dia bisa memberikan efek ke dalam tubuh kita, bagaimana dia tidak bisa menimbulkan efek samping pada tubuh kita, hanya memberikan efek yang
positif ya atau efek terapeutik dalam tubuh kita, maka kita mempelajari yang namanya farmakokinetik dan farmakodinamika. Mungkin ada ibu-ibu sudah pernah dengar nggih farmakokinetika dan farmakodinamika atau baru kali ini atau sudah lupa termakan zaman? Pernah dengar dereng nggih ibu-ibu atau mbak-mbak pernah dengar belum ya? Pernah. Pernah ya? Iya, jadi farmakokinetika ini sebenarnya familiar ya, mungkin termasuk juga di beberapa praktek kebidanan itu terkait dengan pemilihan obat itu juga mempertimbangkan faktor farmakokinetika dan farmakodinamika. Nah, jadi kalau secara prosesnya itu kita membicarakan farmakokinetika dulu. Farmakokinetika itu definisinya adalah bagaimana nasib obat itu di dalam tubuh kita. Efek obat dalam tubuh kita itu kan nasib obat dalam tubuh kita sehingga dia kemudian menimbulkan efek gitu ya. Bagaimana sih obat parasetamol yang kecilnya segitu ya, yang 500 miligram itu kok bisa masuk bagaimana dalam tubuh kita itu kok bisa kemudian melalui perjalanan terus kemudian nanti baru kemudian bisa berefek, itu prosesnya seperti apa. Nah, prosesnya untuk farmakokinetika itu kita mengenal, kalau disingkat itu nyebutnya ADME. ADME. ADME itu A itu absorpsi, D itu distribusi, M itu metabolisme, dan E itu ekskresi ya. Jadi proses itu yang mungkin kita akan pelajari secara umum dulu sebelum nanti masuk pada kondisi obat-obat pada kelompok khusus ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, kita harus tahu dulu bahwa perbedaan dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi itu dipengaruhi juga dari rute pemberian obat. Oke. Rute pemberian obat, contohnya adalah obat yang diberikan secara oral atau dia ditelan. Ada yang dia efeknya lokal, contohnya misalnya terkait pertolongan asma menggunakan inhalasi, atau dia yang pertolongan mungkin cepat menggunakan intravena atau injeksi gitu ya. Mungkin saya ada pertanyaan, kira-kira kecepatan reaksi obatnya atau efek obatnya lebih cepat yang diberikan secara oral atau intravena, ibu-ibu atau mbak-mbak? Intravena, Pak. Intravena ya? Kenapa Iya. kira-kira? Karena langsung melalui di pembuluh Pembuluh darah. darah. Iya, jadi dia seperti ibaratnya jalan tol ya. Jadi dia tidak melalui proses absorpsi, proses penyerapan melalui saluran pencernaan, dia tidak perlu melalui itu gitu ya. Jadi dia langsung melalui proses distribusi seperti langsung melewati jalan tol gitu ya. Jadi efek obatnya pun lebih cepat gitu ya. Lebih cepat ketika diberikan secara intravena atau diinjeksikan melalui intravena dibandingkan dengan yang oral. Walaupun secara konseptual oral itu bisa juga menjadi lebih cepat ketika proses konsumsinya itu tidak ditelan. Contohnya misalnya untuk obat jantung. Obat jantung itu dia tidak ditelan tapi diletakkan di bawah lidah. Sehingga dia sublingual, betul. Nah, itu menjadi lebih cepat prosesnya karena dia juga langsung melalui pembuluh darah gitu ya. Oke, jadi yang kita pelajari ini, jadi ada proses di mana absorpsinya juga akan berbeda-beda ketika ada obat yang dia diberikan secara oral, inhalasi, maupun dia secara topikal. Ya, topikal, nanti ada pembahasan tentang topikal. Nah, untuk prosesnya, ya prosesnya secara umum, obat itu akan melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Hanya saja perbedaan rute akan menimbulkan perbedaan dari fasenya itu. Misalnya contoh obat yang ditelan seperti pada gambar ini. Berarti dia akan melalui saluran pencernaan, ya, absorpsi, karena dia akan diabsorpsi masuk ke dalam tubuh, tapi melalui saluran pencernaan. Nah, sehingga kenapa ada di jurnal itu mengatakan sebenarnya efektivitas dari orang minum obat tablet ya, itu nggak nyampe 50% loh efeknya. Misalnya minum paracetamol 500 mg. Itu sebenarnya efek yang dirasakan tubuh itu nggak 500 mg. Mungkin hanya sekitar 40% sampai 60%. Karena ada fase-fase ini yang menimbulkan kemungkinan reaksi atau efek obat itu akan berkurang.
Contohnya di sini ada ikatan obat dengan asam lambung ya. Asam lambung di sini tugasnya adalah dia akan membantu dalam memecahkan si obat ini. Makanya ada yang pernah tanya ke saya bagaimana efeknya ketika si pasien tidak mampu menelan tablet gitu ya. Wah, itu sebenarnya kalau secara teoritisnya ya memang dia efeknya akan sangat berkurang. Misalnya dia dihancurkan dulu di luar misalnya. Dihancurkan, dibuat menjadi serbuk, lalu diminumkan ke orang. Karena apa? Karena secara kaidahnya sebenarnya obat yang seharusnya dia dihancurkan oleh asam lambung malah menjadi hilang karena nanti akan diuraikan lebih kecil lagi oleh asam lambung gitu ya. Sehingga kenapa sebaiknya memang kalau bisa ditelan gitu. Tapi dalam kondisi khusus daripada tidak mengkonsumsi obat ya sudah tidak apa-apa. Ketika mengkonsumsi obat akhirnya tidak ditelan tapi harus dihancurkan di luar dulu walaupun harus diberitahukan bahwa memang efeknya akan lebih berkurang dibandingkan dengan yang dia mampu menelan obat dengan baik. Nah, lalu faktor yang lain adalah faktor terkait dengan konsumsinya itu dengan apa? Ya, konsumsinya dengan apa? Konsumsinya ketika dia konsumsi yang paling baik memang dengan minuman netral, contohnya menggunakan air putih gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu ada orang yang sangat fobia sekali dengan obat. Bahkan dia rasanya ketika mengkonsumsi obat diletakkan di lidahnya itu langsung mual-mual. Maka ada caranya dia dimasukkan di pisang ya, biar kamuflasenya dia memakan pisang itu juga ada. Tapi bagaimana Pak? Efeknya juga akan akhirnya berkurang karena di mana si lambung ini yang melakukan penguraian ya ketika ada obat yang diminum bersamaan dengan makanan contohnya pisang, maka dia akan melakukan penguraian yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan yang dia konsumsi dengan air mineral gitu ya. Begitu. Jadi ada faktor juga selain faktor rutenya, faktor juga dia minumnya bersamaan dengan apa. Kalau dia minumnya bersamaan dengan makanan yang harusnya dia padahal diminumnya saat lambung kosong misalnya ya, itu juga akan berefek berkurang gitu ya. Atau misalnya tadi dimakan dengan pisang, maka efek yang dirasakan yang seharusnya dirasakan 20 menit setelah mengkonsumsi obat, maka akan jauh lebih lama karena ada faktor makanan yang ada dalam tubuh. Begitu ya. Tapi itu juga tergantung dari sifat dari obatnya juga ya. Jadi nasib obat dalam tubuh itu juga tergantung sifat. Sifatnya apabila dia memang ada sifatnya itu lipofilik sama hidrofilik ya. Dia yang larut air sama yang larut lemak. Itu juga berpengaruh kecepatannya di dalam tubuh kita. Termasuk si obat ini apakah dia memang harus diminum bersamaan dengan makan, contohnya seperti obat gula ya, metformin misalnya, atau yang dia harus diminum sebelum makan, setengah jam sebelum makan, contohnya seperti antasida atau obat-obat untuk MAH ya, misalnya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ini ya. Jadi absorpsi itu adalah proses di mana ada saluran pencernaan yang melakukan absorpsi. Ya, untuk yang diminum oral. Lalu ada proses selanjutnya adalah proses distribusi. Proses distribusi ini di mana yang melakukannya adalah pembuluh darah. Di mana setelah obatnya terserap, kemudian dia akan berikatan dengan plasma. Dia kemudian akan diangkut ya. Jadi ada namanya protein ya. Ada protein ataupun enzim yang kemudian mengangkut si obat itu untuk bisa dihantarkan ya, dihantarkan ke reseptor yang tepat atau ke sel target yang tepat terkait dengan penyakit yang diderita. Ya, jadi prosesnya adalah proses distribusi. Lalu kemudian ada proses selanjutnya adalah proses metabolisme. Nah, proses metabolisme ini adalah organnya namanya hati atau hepar. Nah, organ hepar atau hati ini yang melakukan proses mengaktifasi ataupun sebaliknya menginaktifasi obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya obatnya tidak aktif, maka kemudian si hati akan mengaktifkan. Tapi kalau obatnya terlalu overdose atau dia beresiko malah menghancurkan tubuh, maka hati berupaya untuk melakukan normalisasi atau menginaktifasi namanya. Begitu. Jadi prosesnya ada di hati ini yang mengubah kemudian dia menjadi aktif untuk bisa berefek ke dalam tubuh kita. Nah, lalu prosesnya di sini ada proses farmakodinamika sebenarnya di fase metabolisme, distribusi dan metabolisme ini, di mana farmakodinamika itu si obat
berefek ke dalam tubuh kita. Obat berikatan dengan enzim, obat berikatan dengan reseptor. Nah, itu kaidahnya farmakodinamika. Sedangkan prosesnya yang dialami si obat sampai nanti sisa keluar tubuh, itu prosesnya farmakokinetika. Nah, setelah dia proses di metabolisme, nah sisa-sisa obat itu kemudian nanti wajib dikeluarkan tentunya ya oleh proses namanya proses ekskresi. Ekskresi kan pengeluaran. Organ apa yang berfungsi untuk melakukan pemilahannya? Organ apa kira-kira? Kalau dari gambar ini? Ginjal. Ginjal. Oke, jadi ginjal ini yang berfungsi menyaring. Jadi ginjal memang organ yang paling vital juga dalam tubuh kita ya. Tidak hanya obat ya, makanan pun juga ada peran ginjal yang mengubah bagaimana dia berpotensi menjadi energi dalam tubuh kita, bagaimana dia dimanfaatkan kembali, bagaimana dia dinormalkan, itu juga ada fungsi ginjal juga di situ ya. Bagaimana dia memfiltrasi si obat-obat yang beresiko masih bisa digunakan ya digunakan lagi, tapi kalau memang segera dibuang ya segera dibuang. Gitu. Nah, ekskresi inilah yang kemudian ada pembahasan khusus terkait dengan farmakokinetika pada ibu menyusui. Kenapa kira-kira? Karena kira-kira ekskresi itu ginjal akan kemudian membuangnya lewat mana saja? Lewat urin dan keringat. Iya, lewat keringat, ya keringat juga banyak, juga lewat urin juga banyak, lewat feses ya kadang-kadang misalnya kalian konsumsi zat besi misalnya, zat besi itu kadang-kadang kalian nggak sadar, kok feses saya jadi hitam gitu ya. Itu hal yang normal sebenarnya karena logam gitu ya. Terus misalnya konsumsi multivitamin yang dosis tinggi gitu ya, kok urin saya kok warnanya jadi kuning banget gitu ya. Ini apa ya, nggak apa-apa, itu sebenarnya normal karena ada pewarnanya di situ. Atau misalnya makan buah naga, kadang warnanya jadi merah. Itu proses yang normal. Nah, itu proses ginjal yang membagi kemudian dikeluarkan lewat mana saja. Salah satunya adalah dikeluarkan lewat ASI ya. Jadi ada beberapa obat yang dia diekskresikan atau keluar lewat ASI. Makanya nanti akan ada pembahasan bagaimana farmakokinetika dan farmakodinamika pada ibu menyusui. Ada pertanyaan? Lanjut ya? Iya Pak, lanjut. Oke. Tadi kuliah apa baru ini kuliahnya nggih? Yang ketiga ini Pak. Udah yang ketiga ya sudahnya santai saja lah pokoknya. Monggo sambil minum-minum teh enggak apa-apa lah. Pokoknya mungkin sambil mendengarkan. Oke, terus kemudian seperti yang saya bahas tadi ya bahwa rute itu juga berpengaruh ya. Jadi absorpsi itu juga tidak selalu melalui saluran pencernaan. Contohnya adalah ini yang dia misalnya kamu pegalinu ya. Terus dikasih Anda misalnya pegalinu terus ditempelkan koyok ya. Ada koyok cabe, ada apa itu namanya? Salon pas, ada apa? Itu kan yang bisa menimbulkan rasa hangat gitu ya. Itu prosesnya melalui transdermal. Atau misalnya hot in cream misalnya dioleskan, nah itu prosesnya melalui topikal. Nah itu juga prosesnya absorpsinya akan berbeda, walaupun nanti juga akan terdistribusi, sisanya juga akan dikeluarkan. Nah lalu kemudian ada yang dia secara intramuskular dan dia secara subkutan. Subkutan itu di bawah kulit, kalau intramuskular melalui otot gitu ya. Perbedaan atau variatif dari pemberian obat. Nah, ketika kita membahas farmakokinetika, itu pasti kita juga akan membahas farmakodinamika, karena ketika proses absorpsi, distribusi, ya, lalu si obat itu sudah ketemu dengan reseptornya atau enzimnya, terikat gitu ya. Jadi seperti kunci sama gembok gitu. Jadi ketika dia kuncinya sudah cocok, klik gitu ya, berarti dia sudah aktif nih obatnya. Barulah dia bisa berefek dalam tubuh kita atau dia menimbulkan aktivitas dalam tubuh kita atau disebut sebagai farmakodinamika. Baru nanti sisanya nanti akan prosesnya melalui metabolisme dan ekskresi gitu ya. Sisa-sisa di metabolisme dan sisanya di ekskresi juga baru nanti dikeluarkan. Intinya di gambar ini sebenarnya untuk menjawab kaitan antara farmakokinetika dan farmakodinamika itu ya ini, di mana obat itu tadi setelah didistribusi ketika dia aktif
berikatan dengan kunci dan gemboknya lah istilahnya, baru dia nanti bisa berefek dalam tubuh kita sesuai dengan sel target yang dituju. Nah ini tadi sudah dibahas ya terkait dengan pemberian obat. Memang intravena lebih cepat karena apa? Dia tidak melalui proses absorpsi langsung intravena. Gitu. Tapi juga hati-hati karena mungkin kalau oral ya terkait dengan efektifnya memang lebih cepat intravena. Gitu. Ini untuk pasien normal ya, atau mungkin dengan kondisi khusus juga nggak apa-apa. Tapi kita mempertimbangkan bahwa intravena juga ketika dosisnya tidak tepat, ada resiko menjadi lebih berbahaya dibandingkan dengan yang oral. Gitu. Untuk yang oral mungkin ada antidotnya atau anti racun dari kondisi jumlah atau dosis misalnya terlalu berlebihan. Untuk yang intravena itu akan sedikit lebih susah karena prosesnya itu lebih cepat langsung distribusi gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus itu nggak banyak sih, tapi ketika salah memberikan injeksi, apalagi setelah dia tahu ternyata alergi, jadi ada faktor alergi juga ya. Jadi hati-hati terhadap pentingnya kita menanyai kondisi khusus pasien apakah dia punya alergi obat tertentu, atau ketika mau disuntikkan intravena maka kita cek dulu apa kira-kira untuk mengecek alergi apa tidak. Skin test. Skin test nggih, ya betul. Jadi ada prosesnya namanya skin test. Untuk mengetahui kalau ternyata timbul udem di situ atau bengkak ya atau inflamasi di situ, berarti itu beresiko mungkin ada alergi dalam tubuh kita. Oke. Ini prosesnya seperti yang saya bahas tadi, di mana obat ketika sudah dalam proses masuk dalam tubuh, kemudian diubah menjadi obat bebas yang kemudian berikatan dengan protein ataupun enzim, baru dia bisa berefek dalam tubuh kita. Nah, intinya sebenarnya di sini sebenarnya. Kalau kita mau melihat atau mungkin ada pertanyaan, Pak, bedanya konsumsi kok ada yang dia ditulisnya minumnya 2 kali sehari, ada yang diminumnya 4 kali sehari, kok ada yang minumnya 1 kali sehari. Ya terkait dengan ini, bagaimana jumlah kadar obat di dalam plasma darah. Ya. Ketika jumlah obatnya itu melebihi atau maksimal melebihi aktivitasnya atau konsentrasi maksimum itu masuk ke dalam dosis toksik. Itu yang pertama. Maka kenapa tidak diperbolehkan juga misalnya minum obat yang dia kategorinya keras langsung minum 2 tablet padahal aturannya hanya 1 tablet. Atau minum 3 tablet sekaligus, itu juga berbahaya karena bisa langsung mencapai dosis yang berbahaya atau dosis beracun atau dosis toksik. Nah, terkait dengan kaitannya kenapa dia 2 kali sehari, 3 kali sehari, itu yang terkait dengan lama waktu eliminasi si obat dalam tubuh kita. Ya. Makanya ketika ibaratnya kalau dia 1 kali sehari, berarti eliminasi si obat itu keluar, perjalanannya sampai keluar tubuh kita itu hampir lebih dari 16 jam. Ya, karena dia minumnya 20 sekali sehari gitu. Terus untuk obat yang dikonsumsi misalnya 3 kali sehari ya berarti dia sekitar 6 jam itu sudah masuk kepada proses eliminasi gitu. Kalau dia yang prosesnya 4 kali sehari berarti kurang lebih 4 jam setelahnya dia sudah masuk kepada proses eliminasi atau ekskresi atau sudah menurun kadar obatnya dalam plasma. Nah, ini yang membedakan kenapa ada obat yang diminum 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari. Nah, tapi ada kadar plasma yang disepakati maksimum dan itu masih ditoleransi. Contohnya misalnya pernah dengar paracetamol yang dikonsumsi harusnya kan 500 mg. Tetapi ada dosis forte. Dosis forte ini dosisnya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang biasa atau sekitar kurang lebih 650 mg. Itu gimana, Pak? Jawabannya adalah mempertimbangkan toleransi tubuh terhadap itu. Ternyata kalau ada penelitian yang memang nggak apa-apa menggunakan yang 650 mg, bahkan diminumnya paracetamol itu tidak 3 kali sehari tapi 4 kali sehari itu nggak masalah. Tapi tidak untuk semua obat. Ada proses tertentu yang dia prosesnya adalah berbahaya ketika dikonsumsinya melebihi dengan kadar itu. Tapi ada beberapa obat yang ada toleransi diperbolehkan dalam kondisi memang membutuhkan untuk tambahan kadar obat itu.
Deabsorpsi sudah saya jelaskan ya, tadi ada peran dari saluran pencernaan intinya. Absorpsi itu ada absorpsi tidak hanya terjadi di dalam pencernaan, ada absorpsi di kulit, ada absorpsi di paru-paru, ada di otot, dan lain sebagainya. Nah, ini ada first pass metabolisme. Jadi sebelum obat kemudian melakukan proses farmakodinamika atau berefek ya, kita harus ketahui bahwa kenapa kok obat yang diminum secara oral itu akan efeknya berkurang hampir setengahnya. Karena ada obat-obat bebas yang tidak diikat di dalam tubuh kita atau prosesnya namanya first pass metabolisme ya, di mana obat menjadi tidak aktif di dalam tubuh kita sehingga dosisnya yang sebelumnya harusnya 500 mg yang dirasakan oleh tubuh kita nggak 500 mg. Nah, ini distribusi ada proses, ada peran dari aliran darah. Ini metabolisme tadi sudah jelaskan ya dari Hepti, nanti mungkin bisa dibaca lagi. Lalu kemudian tujuan metabolisme nanti juga bisa dibaca. Nah, ada faktor-faktor khusus yang berpengaruh ya tadi. Jadi metabolisme secara normal, orang normal itu sebenarnya ya. Oke, metabolisme orang normal. Tes. Oke, dilanjutkan ya. Mungkin ada yang lupa mute apa? Ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Coba saya hubungi. Ya, kondisi-kondisi khusus ya yang berkaitan dengan metabolisme. Contohnya adalah misalnya ada penyakit hati atau sirosis hati. Itu berpengaruh akhirnya jumlah kadar obatnya atau kemampuan si tubuh kita dalam melakukan metabolisme juga menjadi berkurang. Terus ada pengaruh apa lagi? Pengaruh genetik juga berpengaruh. Jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang genetiknya dia misalnya tinggal di daerah atau di daerah Eskimo misalnya, sama daerah yang pantai gitu, itu memiliki metabolisme obat yang berbeda-beda. Makanya jangan kaget ketika ada orang dengan sama-sama konsumsi paracetamol, tapi kok yang satu langsung kerasa, yang satu nggak kerasa. Nah, itu ada toleransi tubuh juga ya. Dan juga faktor-faktor lain, salah satunya ada faktor genetik. Terus juga lingkungan mempengaruhi misalnya kondisi, misalnya kita terkena paparan rokok, keadaan stres, penyakit lama, operasi maupun cedera. Lalu usia, di mana perubahan umur dapat mempengaruhi metabolisme. Contohnya bayi ya, makanya ada farmakokinetik dan farmakodinamik bayi atau neonatus ya. Terus dewasa, terus atau bayi, anak-anak, dewasa dan orang tua. Dewasa ini dalam kondisi khusus misalnya kehamilan atau menyusui. Sedangkan yang kedua adalah proses orang tua atau geriatri ya. Geriatri itu karena ada penurunan fungsi organ sehingga ada resiko ketika kita memberikan obat dengan dosis yang dewasa yang normal itu ada resiko mengakibatkan resiko kerusakan atau kerja organnya menjadi lebih berat karena pada posisi geriatri. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ekskresi. Ekskresi di sini adalah proses pengeluaran obat atau eliminasi. Tadi sudah dibahas ya, organ utamanya adalah ginjal melalui urin, walaupun juga bisa melalui proses lain, cairan tubuh yang lain, contohnya saliva, keringat dan air susu ibu. Ya, obatnya diekskresikan melalui saliva atau keringat tergantung pada obatnya itu larut lemak atau tidak, gitu. Itu juga berpengaruh. Terus obat yang tadi kita bahas bahwa ada farmakodinamika pada ibu menyusui karena ada kelarutan obat yang ada dalam air susu ibu ya. Di mana obat yang dia sifatnya basa itu yang berarti pH-nya itu lebih dari 7 sampai 14 ya. Itu akan lebih banyak terakumulasi atau terekskresi di ASI ternyata dibandingkan dengan obat yang asam. Terus juga obat yang dimana dia larut air ya, dimana dia
dia larut air itu juga akan lebih banyak berada di air susu ibu. Sedangkan untuk yang dia larut lemak itu kemungkinan akan berikatan dengan lemak susu yang ada di di ASI juga dalam. Nah, untuk meminimalisir paparan biasanya ada cara dalam memberikan konsumsi menyusui itu, misalnya untuk menggunakan obatnya itu ya dia sesingkat mungkin biasanya pada setelah proses menyusui. Jadi menyusui dulu, habis itu dia minum obat gitu ya, minum obatnya. Tapi juga melihat kalau dia 3 kali sehari berarti nanti kurang lebih dia memberikan ASI-nya itu berarti 6 jam setelahnya. Ketika dia masih 3 jam setelahnya itu masih kemungkinan akan ada terakumulasi juga di dalam ASI gitu ya. Tapi juga melihat juga tidak semua obat diekskresikan lewat ASI. Terutama obat-obat yang bobot molekulnya besar, ya, dia tidak dikeluarkan lewat ASI karena dia bobot molekul itu yang misalnya contohnya paracetamol itu kan gede itu 500 mg itu kemungkinan tidak akan dikeluarkan lewat ASI. Nah, oke. Terus selanjutnya farmakokinetika by condition. Jadi kita ada kondisi tertentu yang kita juga akan bahas, yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan geriatri. Tapi yang kita bahas lebih banyak ke ibu hamil, menyusui, dan anak. Nah, untuk farmakodinamika seperti yang tadi sudah dibahas ya. Jadi mempelajari efek utama obat di dalam tubuh kita, di mana interaksi obat dengan tubuh, bagaimana ada ikatan antara obat dengan tubuh, itu prosesnya farmakodinamika. Termasuk bagaimana dia mempelajari interaksi antar obat di dalam tubuh. Makanya sebenarnya hati-hati dalam mengkonsumsi polifarmasi. Apa itu polifarmasi? Polifarmasi itu kita mengkonsumsi obat dengan jumlah yang banyak. Misalnya ada obat tensi, obat atau misalnya komplikasi gitu ya. Itu harus benar-benar dipertimbangkan efek yang mungkin akan terjadi pada tubuh kita. Apakah ada efek interaksi yang kemudian meningkatkan dosisnya menjadi berbahaya? Efeknya apakah bisa menjadi lebih menurun bahkan atau antagonis antar obatnya, itu juga harus dipelajari gitu ya. Nah, farmakodinamika ya ini seperti kita bahas tadi bahwa proses setelah obatnya itu ada di sirkulasi sistemik. Nah, ketika dia berikatan dengan reseptor dan menimbulkan respon yang berefek dalam tubuh kita, itu proses farmakodinamika. Jadi sebenarnya farmakodinamika ini masuk ke dalam proses farmakokinetika. Sebenarnya farmakokinetika sampai nanti dikeluarkan obat keluar tubuh, di tengah-tengahnya itu ada proses farmakodinamika. Ya. Oke. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah respon klinis ya setelah kita mengkonsumsi obat itu. Apakah respon klinisnya itu berefek atau dia malah menjadi beracun ya? Toxicity atau efficacy yang harus kita pertimbangkan. Nah, mekanisme obat ya, mekanisme obat di mana farmakodinamika itu juga membahas mekanisme obat. Contohnya obat-obat yang bekerja tidak melalui target spesifik ya. Contohnya dia hanya sifatnya sebenarnya lokal tuh. Contohnya misalnya antasida atau anestesi umum atau osmotik diuretik. Tapi ada yang dia mengubah proses sistem transport, misalnya kalsium antagonis yang berkaitan dengan hipertensi nih, terus kardiak glikosida atau obat anestesi lokal. Atau mengubah fungsi enzim, ini contohnya obat hipertensi juga ada ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme inhibitor contohnya, atau siklooksigenase inhibitor ya, di mana itu enzim-enzim semua tuh. Ada enzim MAO, saya lupa, MA oksidase inhibitor. Ada obat yang bekerja pada reseptor khusus, contohnya obat hormon, atau dia neurotransmitter pada sistem saraf pusat misalnya. Itu obat yang langsung bekerja pada reseptor. Tidak ada suara Oke, lalu kemudian target dari obat dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu ini pengetahuan aja ya, secara dalamnya tidak ya. Jadi intinya kenapa kok obat itu bisa berefek dalam tubuh kita, itu ada prosesnya 4 macam, yaitu obat berikatan dengan reseptor,
obat berikatan dengan ion, obat berikatan dengan enzim, dan obat berikatan dengan transporter. Jadi transport ya. Nah, itu sebenarnya. Tapi secara umum atau secara gambaran ya seperti ini, kunci dan gembok ya. Di mana dan setiap obat itu memiliki responnya masing-masing. Tidak semua obat itu memiliki reseptor yang sama atau enzim yang sama. Contohnya misalnya obat A. Obat A ini yang hanya bisa berikatan dengan reseptor A. Obat yang B tidak bisa berikatan dengan reseptor B. Gitu. Jadi tergantung dari reseptor yang spesifik itu tadi. Sebenarnya konsep kunci dan gembok ini tidak hanya terjadi pada proses pengikatan obat dengan reseptor tubuh. Proses terjadinya penyakit, proses terjadinya infeksi, seperti contohnya misalnya COVID itu juga sebenarnya terjadinya antara kunci dan gembok juga. Hanya saja kuncinya itu dia virus itu tadi, atau RNA dari si virus berikatan dengan reseptornya di dalam tubuh kita, sehingga menimbulkan penyakit. Nah, obat juga akan sama. Dia cuman berikatan dengan reseptor untuk mengobati resiko penyakit. Gitu. Oke. Oke, lalu kemudian ini dilewati saja ya. Ini masih ada kaitannya dengan ikatan si obat. Nah, oke, lalu kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di mana obat itu boleh nggak sih Pak obat dikonsumsi bersamaan? Kadang banyak yang tanya dengan saya seperti itu. Misalnya saya dikasih 3 obat langsung, kalau saya memberikan sarannya adalah dikasih jeda minimal setengah jam. Yang pertama agar tidak terjadi proses absorpsi yang berantakan istilahnya dalam tubuh kita, tapi sebenarnya untuk memberikan efisiensi efek dalam tubuhnya. Sebenarnya saya memberikan informasinya seperti itu. Karena di mana obat itu ketika dia diberikan bersamaan dengan obat lain, ada yang sifatnya dia adiktif. Adiktif itu apa? Ketika obat itu misalnya obat A, contohnya misalnya ya, mungkin pernah minum misalnya Bodrek. Bodrek itu isinya misalnya isinya paracetamol ya, misalnya isinya paracetamol, tapi di situ ada tambahannya kafein. Nah, paracetamol dan kafein itu sifatnya adalah adiktif tuh. Jadi dia saling menguatkan, jumlahnya menjadi kuat untuk sebagai mengurangi nyeri, misalnya pusing gitu. Apalagi dia misalnya minumnya kopi, maka akan menjadi lebih tinggi lagi efek yang ada dalam tubuh kita. Atau yang sifatnya misalnya dia di sini kompetitif ya. Kompetitif itu antagonis, jadi dia saling bertabrakan. Misalnya contohnya kita minum obat yang menghambat tensi, tapi obat satunya malah menaikkan tensi. Seperti itu. Makanya ada proses yang harusnya pemberiannya harus dicermati apakah ada interaksi antar obat atau tidak. Dan ada efeknya yang sinergis, di mana sinergis itu si obat ini efeknya menjadi positif ketika ditambahkan obat satunya. Seperti itu. Misalnya dengan cara konsumsi. Ya, misalnya cara konsumsi ada beberapa misalnya Pak, kalau saya konsumsi dengan teh itu boleh apa tidak? Untuk beberapa obat nyeri ya, contohnya misalnya paracetamol itu berdasarkan penelitiannya dikonsumsi dengan teh sifatnya sinergis. Jadi efek dari paracetamol akan menjadi lebih cepat ketika dikonsumsi dengan tein ya atau teh gitu. Tapi tidak semua obat bisa dikonsumsi bersamaan dengan contohnya teh tadi. Ada beberapa obat contohnya zat besi ketika dikonsumsi dengan teh malah dia antagonis. Karena teh akan menyerap atau mengangkut si zat besi yang ada dalam tubuh kita. Sehingga misalnya ibu hamil dengan kondisi misalnya anemia membutuhkan zat besi tapi kita konsumsinya teh, maka akan menjadi antagonis itu sifat. Gitu. Oke, jadi intinya ini ya, ada yang agonis dan ada yang antagonis. Kalau agonis itu dia menimbulkan respon yang bagus, kalau yang antagonis malah menjadi tidak berespon akhirnya. Karena obat A dicampur obat B. Oke, untuk reaksi pemberian obat ini mungkin dilewati saja. Kita masuk ke dalam efek obat ya. Efek obat itu ada efek terapeutik dan efek samping. Ini juga masih masuknya ke farmakodinamika, di mana
Itu tadi kalau konsumsinya kita berlebihan atau kita ada ternyata reaksi alergi yang mengakibatkan reaksi menjadi gangguan dalam tubuh kita, atau misalnya kita punya penyakit autoimun, itu juga beresiko loh. Autoimun itu tidak semua obat bisa dikonsumsi karena reaksi alerginya tinggi. Jadi itu ada efek samping ketika mengkonsumsi obat itu. Atau misalnya kita punya gangguan GERD ya, atau MAH, itu juga ada beberapa obat, contohnya NSAID atau obat anti nyeri, misalnya asam mefenamat. Depannya aja asam ya, asam mefenamat itu akan menambah asam lambung gitu. Jadi ada efek samping yang mungkin bisa terjadi. Tapi ada efek terapeutik yang dimana dia memang efeknya adalah mengobati. Ketika kita demam maka akan terjadi penurunan demam. Ketika hipertensi maka kita menurunkan tensi. Ketika hiperglikemik maka akan terjadi penurunan gula darah. Seperti itu. Farmakodinamika dan farmakokinetika ibu hamil. Ada yang ditanyakan sebelum masuk ke sini? Paham nggih? Atau saya terlalu cepat? Tidak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Terima kasih Mbak-mbak dan ibu-ibu. Farmakodinamika dan farmakokinetika ibu hamil. Kira-kira mungkin diskusi dulu deh. Kira-kira apa sih, kenapa kok ada pembagian khusus atau plotting khusus mempelajari tentang farmakodinamik atau nasib obat di dalam tubuh seorang ibu hamil dibandingkan dengan yang kondisi normal? Mungkin ada yang punya pendapat, ibu-ibu di sini. Saya mungkin tinggal melengkapi saja. Kira-kira seperti apa? Apa yang terjadi? Iya Pak, izin coba Nggih. menanggapi mungkin kenapa ada yang khusus farmakodinamika dan farmakokinetika ibu hamil. Seperti tadi ada 4 proses farmakokinetika ya Pak, absorpsi sampai ke ekskresi. Nah, kemungkinan takutnya ketika seperti yang Bapak sebutkan tadi untuk ibu menyusui, ketika misalnya dia obat itu ternyata dia larut dalam air atau lemak, itu bakalan berbahaya untuk ibu menyusui karena otomatis efeknya nanti ke bayi. Sama halnya juga ke janin, mungkin seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi karena mungkin ibu-ibu dan mbak-mbak di sini mungkin lebih expert ya terkait dengan kondisi fisiologis ibu hamil ya. Di mana terjadi perubahan fisiologis, termasuk salah satunya adalah proses perubahan pada proses-proses farmakokinetika, contohnya proses absorpsi, proses distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selain juga ada beberapa obat yang ternyata memang bisa masuk ke janin. Tapi selain itu memang ada perubahan pada farmakokinetika gitu. Jadi di mana obat itu kan secara mudahnya adalah dia akan masuk ke dalam darah, berkaitan dengan plasma, akan bentuk konsentrasi obat dalam plasma, lalu masuk ke efek kerjanya dalam tubuh kita dan berefek. Nah, tetapi ada perubahan-perubahan khusus dalam kondisi kehamilan ya. Salah satunya adalah sana sama Mbak dulu. Oke, sampai mana tadi? Nah, absorpsi saluran cerna, ya, absorpsi saluran cerna, ya betul disampaikan Ibu tadi, di mana ada penurunan sekresi asam lambung, ya, yang terjadi pada proses dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, ya 40% makanya. Jadi pH lambung yang menjadi lebih basah itu ya berarti pH-nya menjadi meningkat 30-40%, sehingga ada penurunan produksi asam lambung. Akibatnya obat-obat dengan penyerapan dalam lingkungan yang asam absorpsinya menurun, dan obat-obat yang penyerapannya lebih suka pada lingkungan basah maka akan meningkat. Contohnya obat-obat tadi NSAID atau non-steroid antiinflamasi atau anti peradangan, contohnya asam mefenamat atau aspirin gitu ya. Jadi di mana aspirin contohnya akan pada lingkungan asam absorpsinya akan menurun gitu ya. Diserap absorpsi yang diserap dalam lingkungan asam absorpsinya akan menurun, seperti itu.
Nah, ini ada fase di mana memang ada penurunan asam lambung sehingga bisa berpengaruh terhadap kondisi asam basa dari si obat itu. Terus absorpsi paru ini ya misalnya terkait dengan penggunaan obat inhalasi. Makanya kenapa perlu dipertimbangkan juga apakah memerlukan tidak untuk obat inhalasi ini untuk ibu hamil ya. Karena terjadi peningkatan curah jantung, tidal volume, ventilasi dan aliran darah paru. Perubahan ini mengakibatkan peningkatan absorpsi alveolar sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemberian obat inhalasi. Terus yang selanjutnya adalah adanya motilitas usus, di mana selain absorpsinya yang terganggu tadi, ada proses di mana metabolisme di lumen usus ya, dan langsung diserap. Contohnya adalah, jadi ada penurunan ya, motilitas ususnya akan menurun ya, sehingga akibatnya absorpsi obat akan meningkat. Apabila obat tidak dimetabolisme di lumen usus dan langsung diserap, contohnya ini obat jantung digitalis, absorpsi tapi akan menurun apabila obat dimetabolisme di lumen usus dan tidak langsung diserap, contohnya klorpromazin. Jadi ada faktor juga di mana ada terjadi penurunan motilitas usus. Volume distribusi obat akan mengalami perubahan selama kehamilan akibat peningkatan jumlah volume plasma hingga 50%. Sehingga terjadinya peningkatan volume plasma dan cairan sampai 50% itu, maka terkadang obat itu tidak bisa sampai kadar terapeutik atau kadar yang bisa memberikan efek gitu. Jadi terbacanya itu obat akan selalu pada kadar yang rendah dalam tubuh kita karena peningkatan plasma itu tadi yang terjadi bahkan sampai 50% gitu ya. Akibat peningkatan jumlah volume ini terjadi penurunan kadar puncak obat dalam serum. Terus kemudian pengikatan protein ya. Sejalan dengan perjalanan kehamilan, volume plasma akan bertambah, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi albumin. Jadi karena terjadi penurunan albumin, maka akan banyak sekali terjadi obat-obat yang bebas, di mana obat itu tidak terikat dengan protein ya. Protein yang istilahnya obat itu sebenarnya kalau dia terikat dengan protein atau enzim itu dia teratur, obatnya efeknya akan berefek positif dalam tubuh kita dengan kadar yang terpantau. Tapi ketika kondisi seperti ini banyak obat bebas ya, dan sedangkan obat bebas itu sebenarnya aktif juga gitu, sehingga ada resiko untuk peningkatan efek obat juga gitu ya, karena kasusnya tidak banyak obat yang tidak terikat dengan albumin akan menjadi obat bebas dalam tubuh kita. Jadi rasanya itu tidak berefek, tapi sebenarnya akumulasi obat itu masih tinggi dalam tubuh kita. Terus metabolisme dan eliminasi. Ini ada beberapa fungsi hati dalam kehamilan banyak dipengaruhi oleh kadar estrogen dan progesteron ya. Ada proses hormonal ya di situ ya. Pada beberapa obat tertentu, contohnya seperti phenytoin ya, ini untuk kejang ya. Metabolisme hati meningkat mungkin akibat rangsangan pada aktivitas enzim mikrosom hati yang disebabkan oleh hormon progesteron. Tapi untuk obat-obat contohnya teofilin untuk asma dan kafein, eliminasi hati berkurang sebagai akibat adanya kompetitif dari enzim yang berikatan, yang seharusnya berikatan dengan obat, maka berikatan dengan hormonal oleh estrogen dan progesteron. Nah, eliminasi ginjal ya. Pada kehamilan terjadi peningkatan aliran plasma renal 25-50%, sehingga obat-obat yang dikeluarkan dalam bentuk utuh dalam urin seperti penisilin, digoxin, dan litium menunjukkan peningkatan eliminasi dan konsentrasi serum menjadi lebih rendah. Sehingga si obat itu ya, sebenarnya ini proses kalau saya lihat sebenarnya proses tubuh melakukan normalisasi. Jadi kenapa ketika banyak obat bebas dalam tubuh kita karena proses tadi sulitnya berikatan dengan albumin, tapi pada kondisi tertentu ginjal eliminasinya menjadi
menyebabkan si obat ini akan mudah dikeluarkan gitu, karena akan terjadi peningkatan renal, eliminasi renal, sehingga sebenarnya itu mungkin proses tubuh melakukan respon ya, di mana oh ini banyak obat bebas dalam tubuh tapi tidak tidak menimbulkan efek gitu ya, tapi dia terakumulasi dalam tubuh, nah kita harus mengeluarkan tuh. Jadi ada proses sebenarnya, yaitu tadi ada proses normalisasi mungkin ya, yang sudah diciptakan sedemikian rupa pada saat kondisi hamil, bahkan bahwa ada peningkatan aliran plasma yang sehingga membantu dalam pengeluaran obat menjadi lebih cepat dibandingkan dengan biasa. Untuk perubahan farmakodinamika, ya. Nah, ini yang kita bahas. Kalau tadi membahas tentang prosesnya seperti tadi ada absorpsi, dipengaruhi dan sebagainya. Kalau perubahan farmakodinamika ini sehingga akan mengakibatkan resiko menjadi perubahan efek obat dalam tubuh kita, gitu ya. Contohnya adalah misalnya mekanisme kerja obat dalam tubuh, di mana efek obat pada jaringan-jaringan reproduksi, uterus, kelenjar susu pada kehamilan kadang dipengaruhi oleh hormon-hormon seperti yang dibahas tadi. Efek obat pada jaringan tidak berubah, bermakna karena kehamilan sebenarnya juga tidak berubah, walaupun terjadi perubahan, misalnya contohnya tadi dibahas curah jantung, aliran darah ke ginjal. Perubahan tersebut kadang menyebabkan wanita membutuhkan obat yang tidak dibutuhkan. Nah, ini terkait dengan kebutuhan obat konsumsinya ya, misalnya makanya ada misalnya kasus preeklamsi ya, misalnya hipertensi pada kehamilan, padahal saat tidak hamil tidak hipertensi karena ada kondisi perubahan-perubahan itu tadi. Atau misalnya kondisinya hiperglikemik atau diabetes gestasional, di mana dia saat posisi hamil kadar gula darahnya menjadi tinggi, kan itu resiko untuk kelahiran dengan bobot besar ya, sehingga membutuhkan misalnya konsumsi injeksi insulin misalnya, untuk mengontrol glukosa darah pada diabetes yang diinduksi oleh kehamilan. Nah, terkait dengan proses pemilihan obat pada ibu hamil itu mungkin ibu-ibu di sini mungkin juga sudah baca ya, ada aturan obat di mana aturan obat itu harus menunjukkan bahwa efek obat harus lebih besar dibandingkan dengan resikonya. Ya, jangan sampai efek obat itu menjadi lebih kecil sedangkan resiko terhadap ibu dan janinnya menjadi lebih besar. Itu juga berbahaya. Karena perlu diketahui plasenta sendiri ya, yang di mana dia merupakan sebuah sawar lemak antara sirkulasi darah ibu dan janin, obat bisa jadi masuk ke dalam situ melalui proses namanya difusi pasif ya, atau difusi fasilitatif atau transport aktif ya. Tapi kebanyakan melalui proses difusi pasif bisa masuk kemudian ke janin. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah obat itu memang berdasarkan jurnal itu memang lebih banyak masuk ke dalam tubuh kita, akan berisiko terhadap janin, atau memang sejauh ini aman-aman saja, atau hanya resikonya itu ada saat pengujian di hewan, tapi di manusia sejauh ini aman-aman saja. Itu harus ada pembuktiannya, sehingga konsepnya adalah keuntungannya harus lebih banyak dibandingkan dengan kerugiannya, atau benefit is more than the risk. Oke, terus selanjutnya konsepnya adalah untuk obat-obat yang berisiko masuk ke dalam plasenta dan janin itu ada beberapa faktor. Contohnya adalah obat-obat yang dimana dia memiliki bobot molekul rendah. Bobot molekul rendah itu yang beratnya itu misalnya kecil ya, obatnya kecil, misalnya hanya 5 mg atau bahkan hanya 0,5 mg. Itu harus dilihat dulu apakah dia masuk ke sawar plasenta atau tidak. Sedangkan sejauh ini untuk BM bobot molekul yang besar sejauh ini tidak masuk dalam tubuh, misalnya 500 mg gitu ya, konsumsi obat itu tidak masuk dalam tubuh. Tidak menembus sawar plasenta. Terus obat yang larut dalam lemak itu juga menjadi lebih beresiko. Terus obat yang tak terionisasi. Nah, apabila obat dapat menembus plasenta, ya, obat akan sampai kepada fetus atau janin. Obat pada janin dapat bersifat toksik, teratogenik atau letal, ya, tergantung dari perkembangan fetus. Apabila obat memapar janin pada usia kehamilan kurang dari 3 minggu, maka fase implantasi akan terganggu akibat janin dapat letal atau mati. Jadi juga dipengaruhi dari umur kehamilan. Makanya di dalam
mungkin ibu-ibu atau mbak-mbak mencari misalnya kaptopril pada ibu hamil. Jawabannya C per D. Apa ini C per D? Artinya adalah dia terkonfirmasi masuk kategori C pada trimester 1 ya. Tapi dia D pada trimester 3 atau kebalikannya ada yang B atau C misalnya, B per C kayak nilai ujian ya. Tapi ya, memang itu ada yang seperti itu. Jadi dia C per D gitu. Jadi C pada awal tapi akhir tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi memang tergantung dari pertumbuhan dari kondisi janinnya juga ya. Contohnya ada obat yang di mana dia bisa memapar pada janin pada usia kehamilan 3-8 minggu sehingga akan mengganggu proses embrional, sehingga akan beresiko malformasi sehingga mengakibatkan cacat bawaan misalnya. Atau obat yang memaparnya pada kehamilan trimester 2 dan 3. Jadi janin akan mengalami gangguan pertumbuhan atau fungsi dan obat ini akan menimbulkan efek samping saat proses kelahiran atau saat neonatus. Nah, faktor-faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi obat dapat menembus plasenta? Seperti dibahas tadi, berat molekul obat, di mana sejauh ini berat molekul yang kurang lebih 500 sampai 1000 mg ya, lebih sulit menembus plasenta, apalagi yang dia lebih dari 1000 ya. Tapi apalagi kalau obatnya kecil ya itu cenderung coba dilihat lagi sifatnya. Karena ada sifatnya apakah obatnya larut lemak apa tidak ya. Contohnya obatnya teopental misalnya. Itu cenderung menyebar dengan mudah dan menembus plasenta dan sirkulasi janin kalau dia obatnya lipofilik. Terus misalnya obatnya terionisasi. Makin mudah obat terionisasi, maka makin si obat itu menjadi lebih sulit sebenarnya masuk ke dalam plasenta. Tapi ketika dia tidak terionisasi, maka dia menjadi lebih cepat untuk masuk dalam plasenta. Lalu kemudian ada faktor kecepatan menembus plasenta dan jumlah yang mencapai janin. Di sini misalnya terkait dengan proses volume atau vaskularisasi besar menyebabkan kemungkinan menembus plasenta juga besar. Sedangkan pada ibu hamil terjadi peningkatan cairan plasma dan menimbulkan peningkatan volume yang besar untuk distribusi obat. Lalu yang selanjutnya adalah durasi paparan. Jadi misalnya kita sudah mengetahui bahwa obat itu beresiko ya, kategorinya C atau D. Atau kita konsumsi terus-menerus, maka akan terjadi akumulasi yang di mana lama-kelamaan si obat itu durasinya akan makin lama dan kemungkinan menembus plasenta menjadi lebih besar. Atau distribusi obatnya di janin ya. Semakin banyak obat yang diabsorpsi ibu, maka semakin juga banyak resiko dia terdistribusi di janin. Dan periode perkembangan janin seperti tadi yang disampaikan ya, makin tua usia kehamilan makin tipis sawar plasenta sehingga dan makin besar kemampuan plasenta memetabolisme obat. Pada trimester 1 sangat mudah terjadi malformasi. Pada usia kehamilan yang lebih tua yang akan terganggu adalah fungsi organnya. Dan periode paling kritis dan pertumbuhan embrio itu terjadi pada 17 hari pasca konsepsi atau pasca pembuahan saat sistem organ sedang berkembang hingga 60-70 hari. Obat kombinasi, nah ini juga akan banyak sekali contohnya. Misalnya obat flu ya, obat flu yang mengandung dalamnya ada antipiretik untuk demam, untuk batuk, apalagi untuk flu dan ngantuk gitu ya. Itu juga harus dipertimbangkan apakah beresiko besar tidak dalam tubuh kita kombinasi itu. Nah, sebenarnya kenapa kok kemudian ada aturan konsumsi obat ya, bahkan ada kita mempelajari farmakodinamika dan farmakokinetika karena ada mungkin pernah dengar ya thalidomid case ya. Thalidomid case. Terjadi di mana ini ibu-ibu, ada yang pernah tahu? Ini terjadi di Jerman ya pada tahun 1950, di mana kejadian itu menyebabkan ribuan bayi lahir
dengan malformasi atau dengan kecacatan yang parah, di mana itu terjadi karena konsumsi obatnya apa, thalidomid, yang di mana thalidomid itu taunya adalah sebagai obat untuk mual pada pagi hari ya. Setelah konsumsi kurang lebih tahun 50-an sampai 60-an, ternyata ribuan bayi lahir dengan itu tadi, malformasi. Ya, nah dengan itulah kemudian ada tragedi di Stolberg, Jerman, bahkan ada patungnya ya, di mana melambangkan anak lahir tanpa anggota badan akibat thalidomid. Ya. Nah ini kemudian ada pengaturan obat, keamanan ya, klasifikasi keamanan obat pada kehamilan. Jadi ada A, B, C, D, dan X. Kalau X jelas, itu jelas kontraindikasi pada kehamilan. Kalau D resiko pada malformasi janin. Kalau C ada resiko tapi bukan malformasi. Kalau B penelitian pada hewan ada sedikit resiko tapi pada manusia tidak. Nah, ini pengertiannya ya. Kalau X tidak pernah digunakan dan sangat berbahaya bagi janin ya. Biasanya ini langsung abortus ya. Sedangkan untuk yang D digunakan sebagai darurat itu pun apabila memang harus menggunakan obat itu, tidak ada obat yang lain. Di sini contohnya ya, yang dia kategori X ya. Sekarang ini bahkan sudah ada di wadahnya ya. Dia kategorinya apa itu seharusnya ada ya. Apalagi kalau dia kategorinya X ya. Jadi dia ini ada tandanya ya, tidak boleh untuk ibu ambil. Ya, bahkan tapi yang menjadi miris sekarang obat-obat seperti ini dijual di online ya. Makanya saya juga kadang heran ini kok tidak ada pembatasan untuk penjualan online di beberapa platform online ya. Padahal di apotek sudah sangat tidak diperbolehkan ya konsumsi untuk obat yang sifatnya abortus ini. Tapi kok beberapa daerah gitu ya, bahkan kemarin ada pabrik besar di Jogja juga ya, yang kita juga tidak sadar, wah ternyata ada pabrik besar untuk obat psikotropika di Jogja ya. Ini banyak sekali penyalahgunaan, termasuk salah satunya di platform online yang malah menjual obat-obat yang jenis seperti ini. Misoprostol. Nah, obat-obat lain yang perlu diwaspadai, contohnya adalah antiinflamasi, non steroid ya, atau mungkin contohnya misalnya yang seperti saya sampaikan tadi ada asam mefenamat, ada contohnya asam mefenamat, terus kalium diklofenak, antalgin, metampiron. Nah, itu termasuk ke dalam NSAID atau antiinflamasi non steroid ya. Nah, kenapa kok kita harus hati-hati ya, harus perhatian khusus ini terutama pada trimester 3. Karena obat ini kerjanya adalah perlu kita tahu menghambat sintesa prostaglandin. Sehingga akibatnya yang mungkin muncul yaitu persalinannya menjadi lama. Jika digunakan pada akhir kehamilan, obat anti peradangan non steroid bisa menyebabkan berkurangnya jumlah cairan ketuban. Aspirin dosis tinggi bahkan bisa menyebabkan perdarahan. Ini khusus aspirin ya, tapi pada ibu maupun bayinya, aspirin atau asam salisilat bisa menyebabkan risiko peningkatan kadar bilirubin dalam darah janin, sehingga berisiko terjadi jaundice dan juga kerusakan otak. Itu untuk kenapa kita harus mempertimbangkan penggunaan NSAID, harus melihat kategorinya. Yang kedua antiemetik ya, anti mual yang kasusnya yang golongan siklizin dan migrizin. Ini juga karena pada hewan uji itu menyebabkan abnormalitas janin, walaupun di dalam manusia belum terbukti, tapi sebaiknya diusahakan untuk anti mual tidak menggunakan kategori. Terus antiinfeksi ini yang paling aman memang contohnya adalah penisilin ya, contohnya amoxilin, cefalosporin. Untuk obat-obat yang lain contohnya tetrasiklin itu beresiko bisa melewati plasenta dan disimpan di dalam tulang serta gigi janin dan bercampur dengan kalsium. Akibatnya pertumbuhan tulang menjadi lambat, gigi bayi berwarna kuning dan emalnya lunak serta menjadi rentan terhadap karies. Resiko terjadinya kelainan gigi terjadi jika tetrasiklin diminum pada pertengahan sampai akhir kehamilan. Lalu kemudian golongan aminoglikosida atau streptomycin ini masih antiinfeksi. Ini dapat
menyebabkan gangguan pendengaran pada telinga bagian tengah janin dan kemungkinan menyebabkan ketulian. Berdasarkan beberapa jurnal mengatakan seperti itu. Terus ada chloramphenicol, ya, ini menyebabkan resiko sindroma baby grey, ya, atau bayi abu-abu pada bayi baru lahir. Terus kemudian ciprofloxacin itu juga tidak boleh diberikan pada ibu hamil karena bisa menyebabkan kelainan sendi tapi ini pada hewan percobaan, jadi resiko kelainan sendi pada anaknya. Terus kebanyakan antibiotik golongan sulfa yang diminum di akhir kehamilan bisa menyebabkan jaundice pada bayi baru lahir, yang bisa menyebabkan kerusakan otak. Terus obat-obat golongan barbiturat atau benzodiazepin, ini contohnya yang terkait dengan psikoaktif, ya, atau mempengaruhi susunan sistem saraf pusat. Karena beberapa obat-obat anti kejang, ya, itu ada resiko di mana menyebabkan terjadinya celah langit-langit mulut pada bayi, ya, atau apa namanya, saya lupa namanya, eclipse atau apa itu. Jadi ada resiko malformasinya pada bagian itu, dan juga ada beberapa yang menyebabkan, contohnya obat carbamazepin, ya, itu menyebabkan cacat bawaan juga. Oke. Terus contoh yang lain misalnya penggunaan phenytoin. Bayi baru lahir yang selama dalam kandungan terpapar oleh phenytoin itu ternyata bisa mudah mengalami perdarahan karena obat ini menyebabkan kekurangan vitamin K yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Jadi itu ada faktor-faktor yang ternyata bisa berakibat kepada si bayi. Terus antikoagulan, di sini antikoagulan contohnya adalah ini atau obat anti pembekuan darah, ya, contohnya warfarin, di mana berdasarkan jurnal, ya, menyatakan bahwa cacat bawaan terjadi pada 25% bayi yang terpapar oleh obat ini selama Mohon trimester. maaf, Ya. kok belum slide-nya belum berganti ya? Oh, Atau memang hanya ini punya saya? enggak, ini memang penjelasannya nanti saya sampaikan Oh ya, baik. Terima kasih. Ya. Kayaknya Oke, Bu, matur suwun. Terus ada vitamin A dosis tinggi, contohnya adalah retinol. Jadi ini penjelasannya nanti saya Bu, saya karena kalau dikasih di slide semua kok banyak banget. Ini nanti saya ada penjelasan khusus terkait obat pada kelompok khusus. Nanti saya share juga untuk tambahannya, begitu ya, Bu. Oke, selanjutnya adalah ada obat-obat contohnya etil alkohol. Etil alkohol, ya, jelas yang dia berkaitan dengan ini juga harus karena etil alkohol bisa menyebabkan sindrom alkohol janin, termasuk malformasi kraniofasial. Apalagi dalam kondisi hamil minum alkohol itu juga sangat tidak dibolehkan, ya, karena ada risiko kelainan pada bayi, mikrosefalus, bahkan kelainan wajah dan kelainan mental itu yang banyak di jurnal menyatakan seperti itu. Terus tilbestrol itu juga tidak harus diwaspadai. Terus obat-obat antihipertensi itu contohnya karena obat-obat antihipertensi karena sebenarnya tujuannya untuk preeklamsi, ya. Tapi obat ini bisa mempengaruhi fungsi plasenta dan harus digunakan secara hati-hati untuk mencegah kelainan pada janin. Biasanya kelainan timbul karena penurunan tekanan darah ibu berlangsung terlalu cepat dan menyebabkan berkurangnya aliran darah ke plasenta. Terus golongan lain contohnya ini hipertensi juga, antihipertensi contohnya antagonis kalsium. Contohnya dapat menyebabkan hipoksia fetal bila terjadi hipotensi pada ibu hamil tersebut. Jadi untuk ibu hamil dengan sejauh ini yang saya baca-baca untuk hipertensi menggunakan metildopa, ya, untuk yang paling aman sejauh. Terus untuk yang diuretik juga ini juga antihipertensi, ya. Hati-hati dapat mengurangi volume plasma sehingga akan menurunkan perfusi uteroplasenta. Terus ada reserpin, penyakit neuroadrenergik yang menyebabkan hipotensi postural, ya. Terus ACE inhibitor ini menyebabkan, ini contohnya obatnya captopril, ya, menyebabkan resiko meningkatnya mortalitas janin. Makanya kenapa captopril itu sebenarnya tidak diperbolehkan, ya, digunakan pada kehamilan, ya, tidak digunakan selama kehamilan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini?
Untuk penjelasan lengkapnya nanti insya Allah akan saya share Ibu-Ibu untuk tambahannya. Lanjutkan nggih? Nggih, Pak. Oke. aja, Pak. Baik. Yes, ya. Monggo mungkin sambil minum atau enggak apa-apa nggih. Insya Allah semoga bisa bermanfaat lah. Oke, terus kemudian ya tadi sudah dibahas ya, kenapa kok kita juga mempelajari farmakodinamika dan farmakokinetika pada ibu menyusui ya. Di mana karena ada beberapa obat yang dia terekspos ya, atau dia terekskresi melalui ASI ya, keluar melalui ASI. Jadi di mana kita harus mempertimbangkan penggunaan obat itu, di mana obat-obat itu juga tadi ada kaitannya dengan pH ya. Di mana obat obat basa cenderung memiliki konsentrasi rasio ASI yang cukup tinggi gitu ya di dalam ASI. Contohnya adalah obat-obat antihistamin. Apa contohnya? Misalnya cetirizin, terus contohnya adalah CTM gitu ya. Terus ini ada contohnya isoniazid, ini untuk obat TBC ya. Terus antidepresan itu juga hati-hati ya konsumsinya, karena dia bisa terakumulasi pada periode tertentu pada absorpsi masuk ke dalam ASI. Oke, obat-obat yang harus diwaspadai, contohnya ini ya, ada ini nanti penjelasannya juga sama seperti tadi ya. Saya sampaikan saya sertakan nanti untuk sumbernya, karena panjang ya penjelasannya. Obat yang harus diwaspadai saat laktasi yaitu pertama tetrasiklin ya. Tetrasiklin ternyata konsentrasinya dalam ASI itu sekitar 70% dari konsentrasi obat dalam serum maternal dan menimbulkan resiko terjadinya noda permanen pada gigi bayi, jadi warnanya kuning gitu loh. Lalu kemudian chloramphenicol, ini sama seperti yang tadi tidak diperbolehkan pada kondisi ibu hamil ya, di mana chloramphenicol dalam ASI menimbulkan Gray baby syndrome, menyebabkan itu tadi menimbulkan Gray baby syndrome. Terus isoniazid ya, ini juga di mana bisa menyebabkan defisiensi piridoksin atau vitamin B6, sehingga ibu harus membutuhkan suplemen piridoksin. Terus obat sedatif dan hipnotik. Hipnotik ini obat yang karena konsentrasinya juga cukup dalam ASI sehingga bisa menimbulkan efek farmakologis pada bayi. Terus barbiturat ini juga hati-hati, dapat mengakibatkan letargi, sedasi, dan refleks hisap yang lemah pada bayi. Krolarhidrat juga sama. Diazepam itu bisa menyebabkan efek sedatif pada bayi yang menyusu. Dan waktu paruh yang panjang dapat menyebabkan akumulasi obat secara bermakna. Terus ada opioid ya, apalagi opioid seperti heroin, metadon, morfin itu juga akan masuk ke dalam ASI dalam jumlah yang potensial dan menimbulkan kondisi ketergantungan narkotik pada bayi. Jelas sangat tidak diperbolehkan. Terus golongan litium ya, memasuki ASI juga dalam konsentrasi yang setara dalam serum. Lalu kemudian ada unsur radioaktif misalnya terkait dengan misalnya ada supresi terkait hormonal, itu juga hati-hati dalam memberikan ASI. Harus ada konsultasi terutama terkait dengan dokter yang pemberian obat itu. Sama seperti juga aturan obat-obat yang dikonsumsi saat kehamilan, ini juga ada obat-obat yang dikategorikan beresiko pada menyusui. Ada kategori L1 sampai L5. L1 itu aman, contohnya paracetamol, ibuprofen, epinefrin, sejauh ini aman. L2 safer, ya aman, ya mungkin pembahasannya. Contohnya diclofenac, fentanyl, cetirizin, omeprazol, cephalosporin. Terus moderately safe contohnya akarbus, asetil salisilat,
Ini saat ibu menyusui tapi ya. Terus yang L4 itu berbahaya, beresiko, contohnya ergotamin, kolgisin, litium. Untuk yang kontraindikasi ini contohnya AC inhibitor, enalapril, captopril gitu, beresiko masuk ke dalam golongan L5. Lalu kemudian farmakokinetika dan farmakodinamika pada anak, karena sejauh ini juga masih banyak sekali profesi bidan itu datang ke bidan dengan kondisi anaknya ya yang sakit, gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga ya, apakah sebenarnya obat itu dengan dosis yang tepat apa tidak kepada pasien itu. Ya, makanya kita mempertimbangkan ada proses atmenya ya, kita harus mempertimbangkan atmenya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri memang secara organ jelas belum mature ya, belum matang ya organnya, sehingga kenapa kok ada pengaturan dosis sendiri untuk anak-anak. Mungkin nanti ibu-ibu bisa searching ya, masih mungkin dengan perhitungannya masih sama, di Google juga ada cara menghitung dosis untuk anak usia segini, anak dengan kilogram segini. Itu jelas obatnya tidak boleh dengan dosis yang sama dengan dewasa. Gitu, karena ketika dia ada obat dengan kadar yang lebih tinggi, maka akan resiko toksisitas obatnya akan menjadi lebih besar. Nah, pada anak-anak kondisi absorpsi yang terjadi di lambung ya, di lambung itu produksi asam lambung jelas masih rendah. pH lambung lebih tinggi daripada orang dewasa. Tapi obat-obat seperti amoxilin atau penisilin itu diserap lebih cepat, sehingga mungkin dibutuhkan dosis obat yang lebih rendah. Jelas semua obat harus menjadi lebih rendah ya, karena absorpsinya itu tadi memiliki belum mature juga untuk lambungnya. Lalu waktu pengosongan lambung menjadi lebih lambat akibat peristaltik yang lambat dan tidak teratur, karena gerakan peristaltik ususnya juga lebih lambat ya. Sehingga obat-obat yang diberikan per oral biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama mencapai kadar puncak dalam plasma. Misalnya orang dewasa yang sebelumnya absorpsinya lebih cepat, tapi dengan anak-anak ini menjadi lebih lambat. Itu pun juga disesuaikan dengan dosisnya. Lalu obat-obatnya juga pada proses distribusi itu juga sama ya, di mana proses distribusi ini di mana hati dan otak secara proporsional yaitu lebih besar menerima aliran darah, sedangkan ginjal menerima lebih sedikit. Dengan kondisi yang seperti itu sehingga mengakibatkan itu tadi, misalnya ada pengikatan obat dengan protein juga menjadi lebih sedikit, sehingga dosisnya harus disesuaikan dengan lebih rendah, karena kalau tidak maka akan terjadi banyak obat bebas dalam tubuh, akan beresiko ya. Terus kemudian pada proses metabolisme juga pada anak-anak juga akan berbeda ya, metabolisme di mana masih terjadi penurunan aktivitas enzim-enzim hati karena belum matangnya hati bayi, sehingga waktu paruh dari obat menjadi lebih panjang daripada anak yang lebih besar atau dewasa. Oleh karena itu tidak dapat terjadi akumulasi obat. Jadi misalnya seperti ini, ada obat yang diminum 3 kali sehari, kita sudah menyesuaikan dosisnya, paracetamol untuk anak-anak ya, tapi akumulasi atau sisa obat di dalam tubuh anak-anak itu lebih banyak dibandingkan, lebih lama dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi misalnya orang dewasa itu 6 jam atau 4 jam dia sudah sudah keluar ya, sudah diekskresikan. Tapi pada anak-anak karena prosesnya itu lama, proses eliminasi obat juga masih rendah, metabolismenya juga masih rendah, sehingga dia terakumulasi dalam tubuh itu juga menjadi lebih lama. Gitu. Terus kemudian secara efek obat atau farmakodinamik juga akan sama ya. Farmakodinamik pada anak karena belum matangnya organ, sehingga ikatan antara obat dan reseptor juga akan berbeda-beda antar anak gitu ya. Bahkan berat badan itu juga berpengaruh, makanya ada penghitungan dosis berdasarkan berat badan. Karena berat badan itu berpengaruh terhadap ketersediaan protein, ketersediaan lemak, ketersediaan enzim, dan kematangan organ dalam tubuh anaknya itu. Oleh karena itu, kenapa kok anak-anak dengan berat badan yang lebih besar
itu juga mendapatkan dosis yang lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki dosis yang lebih berat badan yang lebih kecil. Karena ada faktor belum matangnya organ dan kondisi jumlah lemak, protein, dan reseptor yang ada di dalam tubuh si anak itu. Begitu ya. Jadi harus ada mewaspadai pemberian obat, terutama dosisnya harus tepat. Dosisnya itu ada yang perhitungannya berdasarkan kilogram, ada yang berdasarkan apa namanya, kilogram, ada berdasarkan umur, ada berdasarkan bulan ya. Kalau untuk yang balita ya di bawah 5 tahun itu menggunakan bulan. Untuk cara ngitungnya mungkin banyak sekali di googling dan mungkin ibu-ibu juga sudah familiar dengan cara perhitungan itu. Gitu ya untuk apa namanya anak-anak. Dan harus yang diperhatikan adalah rutenya ya. Mengapa kok rute umumnya kalau menggunakan IM atau intramuskular untuk suntikan itu juga kadang-kadang dihindari ya untuk anak-anak, karena selain juga resiko sakitnya, nangis gitu ya, kerusakan jaringan, dan bahkan itu tadi lebih beresiko sakit lah intinya kalau ini terkait rute pemberian obat. Lalu kemudian rute transdermal ini yang terkait dengan penyerapan pada absorpsi pada kulit ya. Pada neonatis dan bayi karena stratum corneum, lapisan kulit terluar masih tipis, dan karena rasio luas permukaan berat jauh lebih besar daripada untuk anak-anak dan orang dewasa, sehingga meningkatkan penyerapan pada anak-anak dari segala usia. Jadi absorpsinya menjadi lebih cepat untuk obat yang diberikan secara transdermal atau lokal, misalnya dia nyeri pada atau gatal-gatal darah itu atau ruam-ruam dikasih itu jadi lebih cepat. Bahkan regenerasi kulit anak-anak menjadi lebih cepat ya, misalnya terjadi misalnya luka bakar atau lecet itu regenerasinya menjadi lebih cepat. Makanya anak-anak loh, ini kok cepet ya, kemarin luka kok sekarang udah tertutup gitu ya. Rute rektal ini biasanya yang sering ya, misalnya ada kasus demam, sulit mengkonsumsi obat, sehingga ada yang diberikan secara menggunakan suppositoria ya, yang diletakkan di rektal atau dubur gitu ya, sehingga terkadang efektif gitu ya. Pada kondisi memang dia tidak bisa minum obat, lemes, terus sulit buang air besar misalnya. Tapi sekarang juga ada selain menggunakan supo itu ada yang menggunakan gel ya. Sifatnya bukan suppositoria tapi gel, contohnya mikrolak itu juga sering direkomendasikan karena selain tidak menimbulkan resiko traumatik pada anak-anak, lebih soft juga penggunaannya gitu ya. Efeknya juga tidak sefrontal ketika diberikan suppositoria. Terus rute inhalasi penyerapan obat melalui paru-paru juga masih bervariasi gitu ya. Jadi juga harus disesuaikan dosisnya. Misalnya dia kadang anak-anak kan ada sindrom atau alergi atau sesek ya, terus diberikan Ventolin misalnya, Ventolin apa namanya nebulizer itu juga harus disesuaikan, tidak sama dengan dosis kondisi dewasa. Mungkin dengan caranya misalnya diencerkan lebih banyak. Misalnya Pak, tapi kok banyak yang alergi Pak ya, misalnya gatal-gatal itu dengan caranya bisa lebih banyak, lebih diencerkan lagi. Itu bisa. Jadi pelarutnya lebih banyak pada proses nebulasinya. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin panjang lebar atas tinggi ya, kali tinggi, dan semoga mungkin kalau ada yang belum bisa dipahami mungkin bisa bertanya atau bisa bertanya sekarang. Untuk penjelasan yang lain nanti yang saya sampaikan secara tidak tertulis di sini nanti saya share ke Bu Elika atau tadi ada mbak-mbak yang menghubungi saya. Mungkin begitu saja. Ada pertanyaan dari ibu-ibu sekiranya mungkin bisa didiskusikan atau bisa saya jawab, insya Allah. Monggo. Matur suwun. Atau sudah dimengerti? Pak izin bertanya, obat yang dianjurkan untuk ibu hamil dengan kasus diare. Waduh, saya nganu ya, kalau untuk apa namanya, mungkin kalau di sini apa ya, saya lihat dulu ya.
Izin tanya Pak, pada kehamilan setiap ibu hamil konsumsi tablet FE, bagaimana jika kondisi kadar besi ibu sudah normal? Apakah berpengaruh kesehatan atau bahkan janin ya? Sejauh ini tidak masalah sih kalau untuk konsumsi rutin ya, karena kita pada kondisi tertentu kita membutuhkan itu ya, pada kondisi anemia yang misalnya untuk ibu hamil. Ya mungkin itu sih kadang kita nggak apa namanya ekskresinya menjadi kerjanya menjadi lebih tinggi ya untuk ekskresinya atau si ginjalnya itu tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bisa kadang terakumulasinya di pembuangannya, di fesesnya seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada kondisi yang membahayakan ya untuk konsumsi tablet FE dalam kadar normal loh ya. Dalam kondisi normal itu misalnya konsumsi 1 kali sehari itu, walaupun dalam kondisi ibunya masih dengan kondisi FE-nya sudah normal. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dengan kasus diare. Oke, sebentar. Diare pada ibu hamil ya. Sebenarnya di luar ya, di luar apa namanya? Di luar pembahasan. Sejauh ini kalau untuk diare yang paling aman memang Uralit ya, untuk senyawa elektrolit untuk pemberi tambahan elektrolit ya. Banyak sekali. Oke, sebentar saya simak satu-satu nih. Izin bertanya Pak, mengenai obat itu kenapa ada yang diminum? Untuk kasus diare itu nggih Bu, sejauh ini yang paling aman Oralit nggih. Itu pun dengan kondisi yang jadi yang untuk ibu dengan kondisi diare ya, dengan kondisi diare kita harus mempertimbangkan kondisi itu tadi elektrolitnya. Ketika dia memang posisinya memang membutuhkan, kita beli Oralit itu yang paling aman. Itu pun sebenarnya kan hanya untuk kebutuhan elektrolit saja. Untuk yang tidak diperbolehkan sejauh ini adalah yang golongannya bismut subsalisilat ya, atau peptobismol, karena kandungan salisilatnya yang meningkatkan resiko bayi mengalami berat badan lahir rendah, perdarahan, dan kematian janin dalam kandungan. Untuk yang sebenarnya aman, sebenarnya loperamid itu juga aman ya. Loperamid contohnya Imodium, tapi itu hati-hati ya, karena kadang-kadang Imodium sendiri pada kasus normal saja ada kondisi peristaltik khusus menjadi malas karena kondisi kita misalnya sering konsumsi Imodium itu tadi ya. Karena dia akan memperlambat kerjanya, kan efeknya kan memperlambat gerak usus agar menghasilkan feses dalam bentuk lebih padat saat diare. Sejauh ini loperamid menunjukkan bahwa tidak membahayakan di masa kehamilan. Terus kemudian yang kedua adalah kaolin pektin. Ini contohnya kaolin pektin ini hanya diberikan tapi ya pada saat kondisi diare yang dialami parah, misalnya fesesnya yang keluar hanya berupa air. Terus selain meringankan gejala, obat diare itu untuk mencegah dehidrasi serius ya. Terus kemudian ketiga Oralit yang saya sampaikan tadi itu untuk obat-obatnya ya sejauh ini. Oke, terus pertanyaan selanjutnya semoga bisa dipahami nggih, ibu siapa tadi? Ibu Zahra. Izin bertanya, mengapa obat itu kenapa ada yang diminum setelah makan dan sudah makan? Sama obat gatal apa yang aman untuk ibu hamil muda? Oke, sejauh ini ini harus konsultasi dulu nih Bu. Kalau untuk gatal ya saya jawab gatal dulu karena gatal itu variatif ya. Gatalnya disebabkan oleh apa dulu, tidak bisa
semua dikerjakan dengan obat yang sama, misalnya antibiotik, terus digunakan pada kasus misalnya karena diakibatkan oleh jamur seperti itu. Harus mempertimbangkan itu. Beberapa obat yang jelas yang tidak berkaitan dengan tadi Bu, misalnya ada chloramphenicol misalnya, itu tidak dianjurkan, bahkan dia yang diberikan secara topikal saja atau salep itu juga tidak diperbolehkan karena ada risiko yang dia tetap akan masuk karena akan terabsorpsi juga ya. Begitu ya. Jadi harus mempertimbangkan dulu kalau gatal itu apakah gatalnya karena apa dulu, itu harus dilihat dulu apakah karena jamur, bakteri atau virus, itu juga harus mempertimbangkan. Dan juga harus melihat kategori, bisa searching di drugs.com Bu, untuk lengkapnya saya yang ini aman, yang ini tidak aman, mungkin harus sama-sama searching juga ya kadang-kadang gitu, karena sangat banyak sekali obat itu. Nah, untuk terkait dengan obat, kenapa ada yang diminum sebelum makan, saat makan, dan sudah makan, itu terkait dengan efektivitas dan penyerapan obatnya Bu. Kalau dia yang dikonsumsi sebelum makan, dia memang dalam kondisi membutuhkan kondisi lambung yang kosong, lalu kemudian misalnya beberapa contohnya adalah obat-obat antasida misalnya di mana dia efeknya memang langsung di lambung, itu pun dikunyah misalnya ya. Nah itu memang harus membutuhkan tidak ada gangguan dari si makanan. Terus ada yang dia saat makan itu juga menyesuaikan dengan kondisi absorpsi efektivitasnya, misalnya seperti obat metformin itu kan dikonsumsi saat makan ya. Seperti itu contohnya. Terus ada yang juga sesudah makan. Kalau sesudah makan terkait dengan gangguan kecepatan laju obatnya. Ketika dia dikonsumsi sesudah makan, misalnya harus sudah makan itu jangan habis makan terus makan ya. Tapi ada jarak misalnya setengah jam. Yang direkomendasikan adalah 30-45 menit karena itu kondisi si lambung sudah mencerna dari makanan itu tadi. Karena kalau tidak akan terjadi kecepatan lambatnya efek yang akan dirasakan dalam tubuh kita. Gitu. Begitu Ibu Istiqomah. Seli Eliana, matur suwun. Pada anak usia di bawah 5 tahun mengalami febris itu boleh tidak diberikan antibiotik double, amoxicillin dan Kotri. Kalau saya Bu, ini soalnya kalau pendapat seperti ini masuknya adalah personal. Tapi kalau saya tidak. Kalau saya tidak gitu. Jadi karena kondisi demam itu juga kita harus memperhatikan ya, demam itu benar-benar karena infeksi atau tidak ya dengan itu. Tapi kalau saya mungkin tidak dengan double ya. Tidak dengan double antibiotik. Jadi hanya satu saja yang sesuai dengan rekomendasinya ya. Terus kemudian ya jadi dipertimbangkan itu karena tidak semuanya febris itu bisa karena bakteri ya, walaupun percaya nggak percaya ya, kadang-kadang saya juga pernah ya kondisinya sebenarnya kalau dilihat itu influenza ya, tapi kan juga ada febris gitu misalnya, demam juga. Tapi ternyata yang terjadi dikasih amoxicillin dipuyer itu ya sembuh ya. Jadi kadang-kadang walaupun kalau kita lihat kajiannya influenza terus pendekatannya menggunakan antibiotik amoxicillin itu nggak masuk. Misalnya contohnya seperti itu. Begitu Bu. Gitu. Tapi ada kadang kondisi tertentu misalnya memang terjadinya memang kebetulan memang karena infeksi ya. Infeksi bakteri kita menggunakan antibiotik pas gitu ya. Contohnya itu tadi bisa amoxicillin atau Kotri, Demoxasor. Untuk rute rektal seperti yang contohkan tadi adalah paracetamol supo, absorpsinya apakah lebih cepat atau kecepatannya Pak? Kecepatannya lebih cepat ya absorpsinya dibandingkan dengan yang oral yang melalui saluran pencernaannya. Paracetamol supo lebih cepat dalam menurunkan dibandingkan dengan yang rute yang oral. Izin bertanya Pak, apabila pemberian obat kimia boleh dikombinasikan dengan obat tradisional seperti dari tumbuhan? Ini mungkin pengetahuan saja ya Bu. Sebenarnya obat herbal sama obat kimia itu
kenapa kok orang mengkategorikan sebagai obat herbal? Kenapa orang mengkategorikan sebagai obat kimia? Karena kalau obat kimia itu sebenarnya dia bisa jadi dari tumbuhan. Cuman dia hanya diambil salah satu zat aktifnya saja. Misalnya contohnya apa namanya? Ada obat apa ya, misalnya asam asetil salisilat ya. Salisilat itu juga dia dari tanaman sebenarnya, sintesis tanaman, hanya diambil salah satu zatnya saja yang untuk sebagai zat aktifnya. Nah, terkait dengan apabila dikonsumsi bersama dengan jamu atau ekstrak, itu sejauh ini adalah harus ada jeda waktu. Harus ada jeda waktu dalam hal misalnya tidak boleh diminum secara langsung. Atau misalnya jeda waktunya, misalnya konsumsinya obat kimianya pagi, ya berarti untuk yang tradisional misalnya malam hari gitu ya. Tapi tidak boleh diberikan secara langsung. Itu pun ada undang-undangnya. Bahkan zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu itu, mohon maaf, ada namanya sebutannya jamu Cilacap. Karena dia jamu tapi dicampur antalgin gitu. Untuk pusing dicampur di jamunya itu. Karena itu resikonya juga akan menjadi lebih berbahaya pada organ-organ seperti ginjal seperti itu ya. Jadi untuk kombinasi sejauh ini namanya bukan kombinasi tapi penataan waktu untuk konsumsi obat kimia maupun obat tradisional. Itu pun kalau bisa anjurannya tidak di waktu yang sama atau berdekatan. Begitu Bu Roza Fitriani. Bu Tati Widiawati, Pak izin bertanya, jika ada sebagian pasien yang tidak bisa mengkonsumsi tablet FE itu kenapa ya Pak? Ada sebagian pasien mengkonsumsi tablet FE malah mual muntah dan pusing. Ya, jadi ada respon tubuh yang seperti itu memang. Bahkan jenis FE-nya itu berpengaruh Bu. Jadi ada FE fumarat, bentar saya lupa. Jadi ada yang dia pakai FE fumarat enggak, tapi pakai yang FE apa sebenarnya saya lupa. FE fumarat dan jadi tergantung jenis FE-nya itu juga ternyata berpengaruh ternyata pada kondisi konsumsinya itu tadi. Jadi ada respon tubuh yang berbeda gitu ya. Yaitu sekali lagi mungkin ada pengaruh dari genetik juga, ada pengaruh dari memang dia traumatik mungkin ya. Itu karena kan kalau tablet FE itu apalagi kalau misalnya dia ada tablet FE itu yang kondisinya multivitamin kan biasanya dikasih lapis gula ya. Kadang ada mungkin pada pabrik tertentu itu lapis gulanya itu nggak terasa, sehingga malah terasa pahitnya luar biasa, sehingga akan ada respon mual muntah karena mungkin itu juga bisa berpengaruh. Dan selain itu ada faktor perbedaan zat besinya itu apa namanya berpengaruh juga. Jadi ada FE fumarat, terus FE apa saya lupa satunya. Tapi yang sejauh ini yang paling tidak beresiko kemarin sejauh ini menggunakan FE fumarat untuk yang ibu hamil. Pak izin bertanya, jika seorang ibu hamil memiliki kasus hormonal seperti jerawat dan tetap ingin menyembuhkan saat hamil, obat apa yang aman dalam pengobatan bagaimana? Ini tetap melihat dari itunya Bu, kondisi kandungannya gitu. Jerawat itu kan sebenarnya prosesnya inflamasi gitu sebenarnya, adanya inflamasi atau peradangan juga. Asalkan dia tidak mengkonsumsi yang ada dexamethasonnya, itu sejauh ini aman ya. Apalagi salisilat itu juga boleh tidak gini bahasanya ya. Jadi memperhitungkan juga terkait dengan kondisinya saat hamil. Asam salisilat itu masuknya kategori C itu untuk yang jerawat ya. Terus untuk yang dexamethasone itu juga berisiko ya, obatnya kandungannya BM-nya kecil, bobot molekulnya kecil, dan juga dia sapu jagat ya, masuk ke semua metabolisme tubuh ya. Walaupun jadi mempertimbangkan nama obatnya dulu Pak, Bu. Jadi kalau dia misalnya ada kandungan dexa atau salisilat itu tidak digunakan dulu, tapi untuk yang kandungan yang lain misalnya terkait mungkin kan ada ya yang dia kandungan misalnya ekstrak ekstrak teh hijau misalnya, ekstrak teh hijau, terus ekstrak yang lain sebagainya. Nah itu mungkin ya lebih, atau ekstrak bengkoang itu mungkin lebih aman sejauh ini Bu malahan. Begitu.
Untuk pemberian metil dopa dimulai dengan tensi tinggi ada kabupaten yang harus diperhatikan untuk dosisnya. Obat asam lambung untuk ibu hamil aman menggunakannya jenis apa? Oke, sejauh ini kalau untuk obat metil dopa ya, metil dopa itu oke, batasannya harus dihentikan pemberiannya untuk dosisnya. Oke, sebenarnya bisa ada searching juga sih Bu, untuk penggunaannya gitu. Aturan pakai metil dopa. Lalu untuk pemberian metil dopa monoterapi dosis awalnya 250 mg. Terus 2 sampai 3 kali sehari untuk 2 hari. Dosisnya dapat ditingkatkan tiap 2 hari sesuai dengan kebutuhan. Tapi berdasarkan terapi kombinasinya, itu dosis awal terbagi tidak boleh lebih dari 500 mg per hari. Jadi dosis awalnya dia menggunakan monoterapinya 250 mg 2 sampai 3 kali sehari untuk 2 dosis. Dosisnya bisa ditingkatkan tiap hari sesuai dengan kebutuhan. Untuk metil dopa pada kasus tensi ya. Terus untuk pemberian asam lambung, sebenarnya sejauh ini asam lambung itu tidak semuanya berbahaya sih Bu. Kecuali yang tadi ya misoprostol tadi yang tidak diperbolehkan ya. Untuk asam lambung sendiri ya antasida sejauh ini aman, lalu kemudian omeprazol itu juga cenderung aman gitu ya. Untuk ranitidin ini saya kemarin baca-baca ada pro kontra ya. Jadi ada diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi sejauh ini untuk yang paling aman untuk kasus pada ibu hamil menggunakan antasida. Atau untuk pertolongan cepat kadang-kadang kan kalau antasida itu kan lambat ya. Kalau untuk dia sudah posisinya asam lambungnya sudah sangat tinggi ya, untuk menetralkan itu juga tetap masih bersesek, kadang-kadang kita menggunakan yang golongan PPI, proton pump inhibitor, contohnya omeprazol itu tadi. Begitu Bu untuk yang jawaban terkait dengan obat pada ibu hamil. Terus, Assalamualaikum Pak, izin bertanya apakah di dunia farmasi tidak ingin membaca dan pil tapi lepas lambat bisa diminum? Oh ya, tidak setiap hari minum pil yang mayoritas membuat mual. Ya terima kasih Bu Fitra Dwi, nanti mungkin saya sampaikan gitu. Karena malah sekarang arahnya itu sudah tidak ke pil ya Bu. Sepertinya saya lihat-lihat itu banyak klinik itu malah berganti, diminta untuk berganti tidak pil gitu ya. Untuk KB-nya sendiri. Walaupun sebenarnya ini masuk akal ya, dan masuk di itu juga bahwa pil KB lepas lambat yang misalnya 3 kali sehari gitu ya, atau jadi sustain release ya, sama kayak seperti obat Vitalongsi gitu ya. Vitalongsi itu kan lepas lambat juga, jadi dia tidak berisiko di tubuh. Oke, mungkin itu ya. Jadi untuk pil KB terima kasih Bu masukannya, tapi sejauh ini belum ada membuat jadi yang bisa minumnya hanya 3 hari atau bahkan seminggu, mungkin kan malah tidak membuat lupa saat konsumsi gitu. Begitu Bu Fitra. Iya Pak, ya terima kasih. Ya, mungkin begitu Ibu-ibu dan Mbak-mbak sedikit yang bisa sampaikan. Mungkin kalau saya ada kurangnya karena ya kadang-kadang proses yang terjadi di lapangan gitu ya, apalagi mungkin ibu-ibu yang lebih bahasanya lebih expert dalam pelaksanaan di lapangan, kadang-kadang wah ini ada kok ini rujukannya gitu. Ya tidak masalah sebenarnya gitu. Makanya kita mengenal ada obat namanya off-label use Bu. Off-label use itu obat yang tidak sesuai dengan indikasinya, tapi ternyata bisa. Siapa tahu ada obat-obat yang bisa saat penggunaannya di lapangan, tapi di subjeknya sebenarnya bukan untuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah maghrib juga. Begitu nggih Ibu-ibu.
Oke, Pak. Oke, matur suwun. Nanti mungkin saya akan mempersiapkan lagi untuk materi yang selanjutnya kalau ada pertanyaan yang lebih banyak lagi. Terima kasih Ibu-ibu, luar biasa semangatnya nggih. Terima kasih Nggih. Pak Arif. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Kurang lebihnya saya dalam penyampaian Terima mohon kasih, maaf. Pak. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.